Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Bagi subscriber baru, kami ucapkan selamat datang. Bagi subscriber lama, kami ucapkan tetap stay memantau video kami. Baik, pada kesempatan kali ini video kita akan membahas kelanjutan dari video yang part keempat. Part keempat itu masih membahas tentang rumus statistik, bukan, rumus aritmatika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan rumus statistik, yaitu menghitung rata-rata kemudian menghitung data. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel. Kita buat dulu tabel acuan kita untuk menjadi contoh. Kita contohkan tabelnya ada 5 siswa. Ini merupakan nilai UTS. Oke. Terlebih dahulu kita hitung dulu ya total dari masing-masing nilai UTS dan UAS ini menggunakan rumus sum. Masih ingat ya rumus ini? Oke, ini total ya. Kemudian kita masuk yang rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata itu rumusnya average ya, sama dengan average. Yang diklik bukan total tapi UTS dan UAS. Oke, seperti ini. Ini kita genapkan aja. Oke. Kemudian ada untuk mencari nilai tertinggi, kemudian nilai terendah, kemudian nilai tertinggi kedua. Kita mencari yang kedua ya. Nilai tertinggi terendah. Oke, 3. Kita cari yang ini dulu. Oke. Untuk mencari nilai tertinggi kita menggunakan rumus maksimal ya. Sama dengan max blok dari rata-rata. Kita ingin mencari nilai tertinggi dari rata-rata siswa ini. Enter. Tertingginya 93.
Kemudian nilai terendah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus min, minimal ya, min blok rata-rata, maka enter. Maka terendahnya adalah 84. Kemudian kita mencari nilai tertinggi kedua. Yang kita cari yang pertama tadi itu nilai tertinggi yang pertama dan nilai terendah yang pertama. Sekarang kita mencari nilai tertinggi yang kedua, kemudian yang terendahnya yang ketiga. Berarti kalau nilai tertinggi kedua selain 93 adalah 89. Kita akan menggunakan rumus large. Kemudian untuk nilai yang terendah yang ketiga, nilai yang paling rendah 83. Nilai terendah yang nomor 3 adalah habis 84, 86. Habis itu nanti 87. Berarti isinya yang terendah yang ketiga itu 87. Menggunakan rumus small. Oke. Sama dengan large buka kurung. Nah, ini namanya ada array dan k. Itu k itu ke. Kalau array itu semua nilai yang ingin dicari tertingginya. Kita blok rata-rata seperti ini, titik koma. K, kita mencari nilai tertinggi yang kedua. Tutup kurung, enter. Berarti tertinggi dari rata-rata ini yang kedua adalah 89. Tertinggi yang pertama 93, yang tertinggi nomor 2 adalah 89. Kemudian kita mencari nilai terendah yang ketiga. Rumusnya adalah small. Sama dengan small, buka kurung, array dan ke. Blok rata, kemudian titik koma, k, ketiga ya. Buat 3 di sini. Enter. 86,5 kalau dibulatkan jadi 87 ya. Selain 84 ada 86. Kemudian yang ketiga adalah 87. Jadi 87 ini adalah nilai terendah ketiga. Baik, kemudian kita tambah dulu sebuah kolom. Bukan di sini ya. Tambahnya di sini. Jika bukan jurusan aja lah ya. IPS IPA. Oke, kita menambahkan satu kolom yaitu jurusan, karena kita akan memasuki rumus min dan max dengan sebuah kriteria. Kita tambahkan yang di sini lah ya. Nilai tertinggi IPA, berarti IPS, IPA lah. Berarti nilai tertinggi dari yang IPA saja. Berarti antara IPA ini, IPA kan cuma ada 2 nih. Yang tertinggi 84 dan 93. Berarti otomatis nanti tertingginya adalah 93. Kemudian nilai tertinggi PS. Kemudian nilai terendah IPA. Kemudian nilai terendah IPS. Oke. Ini mencari nilai tertinggi, tapi kriterianya hanya yang IPA saja. Oke. Rumusnya adalah menambahkan if setelah rumus match. Sama dengan max, buka kurung, if, buka kurung lagi. Kita memilih yang IPA saja, berarti kita blok seluruh jurusan yang ini. Sama dengan
tanda petik IPA, karena kita hanya mencari yang IPA. Titik koma, langsung blok yang rata-ratanya. Tutup kurung sebanyak 2, karena di sini buka kurungnya ada 2, tutup kurungnya juga 2. Kalau kita enter, maka hasilnya value. Kenapa? Karena untuk mencari nilai tertinggi dengan kriteria ini tidak bisa menggunakan enter saja. Maka kita harus menekan Ctrl Shift lalu enter. Nah, baru dia muncul hasilnya. Berarti rata-rata antara 93 dan 84 inilah 93. Kemudian nilai tertinggi yang IPS, rumusnya sama dengan max kurung if kurung jurusan sama dengan IPS. Pakai petik ya, karena ini huruf atau teks. Titik koma, langsung yang rata-rata. Tutup kurung sebanyak 2. Ctrl Shift lalu tekan enter. 89. Itu ya. Tertinggi IPA 93, tertinggi IPS 89. IPS kan cuma 3 ini nih. Oke, kemudian kita cari yang terendah. Berarti yang IPA itu 84, yang IPS adalah 87. Rumusnya sama, hanya ditukar max dengan min. Min if logical testnya itu jurusan sama dengan IPA. Koma lalu rata-rata. Tutup kurung 2. Ctrl dan shiftnya ditahan, tekan enter. Sip. Lanjut yang IPS sama min if kurung logical testnya itu jurusannya di blok sama dengan IPS. Koma langsung yang ini. Tutup kurung 2. Ctrl Shift enter. Ya, dapatlah 86. Bagaimana kalau kita tidak menggunakan if? Bagaimana caranya? Oke, kita buat di sini ya. Tertinggi IPA saja gitu ya. Sama dengan max kurung sebanyak 2. Kemudian kita blok yang jurusan sama dengan IPA kemudian tutup kurung, kemudian dikali kurung lagi blok yang rata-rata, tutup kurung. Oke, tutup kurung yang ini untuk yang ini yang untuk yang ini, lalu yang kurung yang pertama tadi itu untuk menutup akhir. Kalau kita enter, value juga harus menggunakan Ctrl Shift dan enter. Seperti ini. Hasilnya sama kan? Ya, sama. Yang tertinggi juga menggunakan tertinggi IPS. Sama dengan max buka kurung 2. Buka kurung yang pertama itu untuk yang di akhir, buka kurung yang kedua untuk yang jurusan. Memilih jurusan yaitu IPS. Titik koma lalu blok buka kurung lagi, blok yang rata-rata, tutup kurung lagi, Ctrl Shift dan enter. Oh, salah. Tertinggal yang ini ya. Ini bukan titik koma. Ini tutup kurung, kemudian ini dikali. Nah, Ctrl Shift tahan, tekan enter. Oke. 89. Hasilnya sama. Kemudian yang terendah IPA ini kita tarik aja lah. Seperti ini. Jadi kita blok, kita ganti max ini menjadi min. Ini ganti IPA, Ctrl Shift enter.
ini dia lari ya. Kita geser dia ke atas, baru Ctrl Shift Enter. 0 juga. Ini juga lari. Oke, sudah pas. Ctrl Shift Enter. 0 juga. Kita ketik ulang lah berarti. Sama dengan min, kurungnya 22, jurusan sama dengan IPA, tutup kurung, kali, kok kurung lagi, rata-ratanya, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Ini ada kurung kerawal di sini. Kita unduh aja. Sama dengan min, kurung, jurusan sama dengan ini PS ya. Kali, kurung lagi, serta kurung 2 kali. Ctrl Shift Enter. Kok 0 juga ya? Berarti untuk rumus min tidak bisa digunakan tanpa if, berarti harus menggunakan if ya, macam yang di sini. Kita enter, evaluate. Ya, nggak bisa. Terlanjut ya. Ini sudah kita menggunakan average, kemudian max, min, kemudian max min menggunakan kriteria, kemudian yang ini menggunakan large. Bagaimana kalau kita menggunakan yang large ini menggunakan kriteria? Oke. Sama dengan large pakai if ya. If kita ingin mencari yang terbesar kedua dari yang IPA. Large if kak kurung jurusannya sama dengan IPA. Kemudian titik koma, lalu rata-ratanya, tutup kurung, titik koma. Kita mencari nilai terbesar yang kedua, berarti kita buat 2, tutup kurung. Berarti nanti yang terbesar yang kedua dari yang IPA adalah 84. Ini ya, nanti kita enter, nggak bisa karena harus menggunakan Ctrl Shift tekan enter secara bersamaan. Ctrl Shift enter. Maka nilai tertinggi yang kedua dari jurusan IPA adalah 84. Kemudian yang small kita coba apakah bisa. Sama dengan small kurung if, kurung lagi, jurusan sama dengan IPS, titik koma, nilai rata-ratanya, kurung. Kita ingin mencari nilai terendah yang ketiga dari IPS, berarti nanti itu 86 ya. Tuh kurung, Ctrl Shift Enter. Ya, bisa ternyata ya.
menyangkut 89. Yang kita cari adalah small dari yang IPS. IPS itu kan yang ketiga. Coba kita yang kedua. 46. Oh iya ya. Karena 8 kita mencari yang ketiga karena rata-rata yang kita pilih yang IPS itu cuma 3. Ini kita buat yang kedua tadi. Berarti nilai yang terendah dari IPS nomor 2 adalah 87. Oke. Itu ya, menggunakan gabungan if ya. Oke, kita coba lagi menggunakan rata-rata. Rata-rata. Tadi ini rata-rata keseluruhan saja ya kan. Kita ingin menggunakan rata-rata pakai kriteria. Rata-rata yang IPA. Kemudian rata-rata yang PS. Oke, ini dulu kita contohkan. Rata-rata menggunakan if ya. Ini kriteria cuma satu baru kita buat. Sama dengan average if tambah if ya. Ranknya itu ini. Jurusan sama dengan kita bukan titik koma, kriterianya apa? Kita cari yang IPA dulu. Titik koma IPA. Titik koma lagi. Ini average rank ini adalah rumus yang angka-angka atau nilai yang ingin dirata-ratakan. Berarti rata-rata ini. Blocks. Untuk kurung enter. Dapatlah 88,25. Berarti dia hanya mencari IPA. 84 ditambah 93 dibagi 2. Coba kita cari di sini. Sama dengan 84 ditambah 93 dibagi 2. Ini kita kurungkan dulu. Dan ini juga dikurungkan. Bentar. Sama hasilnya kan? Nih. Kemudian rata-rata yang IPS sama dengan average if karena dia menggunakan rata-rata kriteria rank yang IPS. Kemudian kriterianya udah titik koma. Bukan, ini titik koma. Kemudian kriterianya itu IPS, titik koma lagi, average rank rata-rata. Kurung enter. Oke, 87, kita hilangkan nolnya di belakang koma. Oke, itu untuk yang menggunakan kriteria 1 yaitu IPA dan IPS. Kemudian kita akan membuat sebuah kolom lagi di sini, itu kolom kelas. Kita membuat kriterianya yang 2. Kelas 10, 11, 11, 11. Oke, rata-rata IPA kelas 10. Kemudian rata-rata tadi ini IPA ya. IPS kelas 10. Yang ini IPA. Kemudian kita cari juga rata-rata IPA kelas 11. Ini rata-rata IPS
kelas 11 juga. Kita menggunakan dua kriteria ya. Berarti kalau kita menggunakan dua kriteria, if yang di depannya average if itu ditambah dengan S. Coba kita kuningkan dulu biar kelihatan ya. Oke, nih rata-rata IPA kelas 11, kelas 10. Berarti nanti yang dihitungnya adalah rata-rata kelas IPA kelas 10. Berarti hanya satu ini. Yang ini IPA juga tapi kelas 11. Cuma satu ini ya. Jadi isinya nanti 93. Sama dengan average if is. Average if tambah S ujungnya. Kak kurung. Average rank itu yang terlebih dahulu adalah rata-rata yang ingin atau nilai yang ingin dijumlahkan. Nih, titik koma. Kemudian nih kriteria rank 1 di jurusan. Kita ingin mengambil yang IPA saja. Titik koma. Kriteria 1. Ini ranknya, yang ini kriterianya. Di IPA. Kemudian titik koma. Kriteria rank 2. Itu yang kelas. Titik koma. Itu ranknya, kelasnya adalah kelas 10. Titik kurung. Nah, seperti ini ya. Yang ini nilai yang ingin dirata-ratakan. Yang ini array jurusan. Ini kriterianya. Ini array kelas. Dan ini kelas yang ingin dipilih. Enter. 92,5 dibulatkan menjadi 93. Karena dia hanya satu ya. Ini hanya contoh. Kemudian kita mencari rata-rata IPS kelas 10. IPS kelas 10 ada dua ini. 87 dan 89. Kalau kita cari sama dengan 87 ditambah 89 tutup kurung bagi 2. Hasilnya nanti 88 ya. Kalau dibulatkan. Nah, tuh. Coba kita cari. Sama dengan average if S. Rata-rata. Kemudian kriteria rank 1. Jurusan. Kriterianya adalah IPS. Kemudian kriteria rank 2 adalah kelas. Kita mencari kelas yang kelas 11. Tunggu, enter. Ya. Kelas 10. IPS kelas kenapa kok bisa 86 ya? Oh, karena dia bentar. Ini kita mencari nilai kelas 10 rupanya. 10 nih. Oke guys, bersin. Tapi tidak ada corona ya. Kelas 10, ternyata IPS kelas 10 ada 2. Tadi kelas 11 kita buat 11 ya, ada cuma 2. Enter. 47,75 dibulatkan jadi 88. Kemudian mencari rata-rata kelas IPA 12. Sama dengan average if S. Kurung rata-rata atau nilai yang di rata-ratakan. Kriteria rank 1 adalah jurusan. Kita mencari yang IPA. Tapi kelasnya, ranknya ini kita cari yang kelas 11. Ya, 84 ya. Karena IPA yang kelas 11 cuma satu orang. Jadi 84. Kemudian yang IPS average if S rata-rata jurusannya itu kita ambil yang PS.
Kemudian kriteria yang dua adalah kelas, titik koma, kita ambil yang kelas 11 yang IPS. Yang IPS cuma satu juga, 86 ya. Enter. Oke, inilah kita sudah mencari banyak seperti ini rumus max. Ini min, ini large, ini small, ini min x maksudnya pakai kriteria ya. Oh, ini max max x, ini juga sama, min x, ini average if. Besarkan sedikit. Ini juga, ini average if tambah s ya, sama nih semua. Kemudian ini tadi yang large smart ini juga ada yang x nya. Ada x juga. Oh, kita buat pemisahan lah ya. Large tau small x. Oke. Sekarang kita telah menyelesaikan bagian dari rumus statistik yang rata-rata dan menghitung nilai tertinggi dan terendah. Sekarang kita ingin mencoba menghitung rata-rata, tapi dia tidak terhitung kalau nilainya ada 0. Contoh, umpamanya nilai ini 0 ya. Kita coba 0 nih. Jadi kan ini 0 nih. Berarti kalau ada 0, dia tidak terhitung. Berarti yang dihitungnya nanti cuma ini. Coba kita cari sama dengan sum. Ini dijumlahkan ini, kurung, bagi 4. 88,5 dibulatkan jadi 89. Coba kita cari ya. Average if tanpa 0 ya, kita buat judulnya. Buat sini. Sama dengan average if kak kurung rank data kemudian titik koma, coba lebih besar dari 0 gitu ya. Ya, sama ya. 89. Berarti kita mencari nilai rata-rata dari nilai rata-rata ini tanpa menghitung 0 ini. Kalau kita hitungkan 0, dia hasilnya 71. Berarti dia termasuk yang 0 ini. Itu makanya nilai rata-ratanya 71. Kemudian bagaimana kalau ada angka negatif, berarti kurang ya. Coba kita buat di sini. Ini nilainya
minus 50. Nah, ini ada minus. Kalau kita apakan hitung secara manual sama dengan average blok yang menggunakan minus 66. Hasilnya nanti 66. Coba kita buat di sini ya. Oh, ini kita apakan dulu. Ikut minus gitu ya. Sama dengan average if, kemudian rank datanya, kemudian titik koma, kita buat dia kurang lebih besar 0, baru kita enter. T asalnya 66, berarti minusnya ikut ya. Kalau kita buat rumusnya ini tadi, dia tidak ikut minusnya. Kemudian kita buat rata-rata tanpa mengikutkan kalau ada sel yang kosong. Contoh ini kosong nih. Seperti ini. Ini kosong ya. Kita buat dulu ini kosong, ini juga kosong. Tapi kita hitung gitu ya. Ini kita cuekkan aja. Average tanpa blank cell. Maksudnya tanpa sel yang kosong. Rumusnya itu average sama dengan average if buka kurung, kemudian rank datanya kita ikutkan yang nolnya, titik koma, kita buat kurang dan besar gitu ya. Nah, seperti ini. Hasilnya 88. Kalau kita cari cara manual sama dengan sum blok ini kurung dikali 4 ya, bukan dibagi 4 ya, 88,5. Kalau kita hitungkan juga masukkan 0 average, nolnya kita masukkan, berapa jadinya? 89, genap dia ya, dan nolnya masuk. Oke, mungkin cuman itulah video kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Ini kita telah belajar tentang rumus statistik, yaitu min, max, kemudian ada kriterianya, large, small, pakai kriteria juga. Kemudian average, rata-rata menggunakan kriteria 1, average if S, kriteria 2, kemudian average if tanpa menghitung ada sel yang 0, kemudian average if yang ikut jika ada nilainya minus, kemudian average if tanpa terhitung sel yang kosong. Baik, demikian dulu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Share juga ke teman-teman kita semua. Semoga semakin banyak ilmu, semakin berkualitas kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.